seperti yang gue bilang tadi, ada faktor-faktor yang masuk akal yang bisa dijelaskan ya kenapa gaji orang Jepang itu sedikit lebih besar daripada gaji orang asing yang mungkin sedikit daripada orang Jepang, seperti itu. Ada teman-teman yang berpikir gaji orang asing itu lebih sedikit daripada gaji orang Jepang. Itu sebenarnya wajar ya teman-teman, karena di kondisi di lapangan pun memang banyak seperti itu gitu loh. Bahkan beberapa kenalan gue itu ketika dia membandingkan gajinya dengan orang Jepang dan bahkan dengan sesama orang asing, ada gajinya itu jauh lebih tinggi daripada gaji dia sendiri, seperti itu. 給料毎月今今次の場合サロンサロンで、初任給初任給初任給は初任給が基本イエーイ基本給がAction, minasang konnichiwa, pau desu. Di beberapa minggu yang lalu itu gue sempat ngebahas tentang gaji orang asing versus gaji orang Jepang ya teman-teman. Di situ memang gue jelaskan dengan sangat jelas ya bahwasanya gaji orang asing dan gaji orang Jepang itu memang tidak jauh berbeda ya teman-teman, berdasarkan pengalaman yang gue lihat selama ini. Jadi memang kalau memang ada perbedaan pun, perbedaannya itu sangat kecil sekali ya teman-teman. Mungkin gaji orang Jepangnya agak tinggi sedikit seperti itu, tetapi memang ada juga sebagian orang asing yang gajinya jauh lebih besar daripada orang Jepang. Ya, ada banyak faktor yang menentukan besaran gaji teman-teman itu ya, misalnya seperti jenis pekerjaan, tingkat kesulitan, lembur, dan segala macam ya teman-teman. Tetapi kalau kita berbicara soal gaji pokok, umumnya gaji pokok orang asing dan orang Jepang itu sama ya teman-teman, tetapi di sini kita membandingkan dengan bidang yang sama ya teman-teman. Cuma masalahnya sebagian dari teman-teman kita dan komentar yang datang dari video gue tersebut, sebagian ada yang meragukan pernyataan gue tersebut, bahwasanya sebagian dari teman-teman kita tidak setuju kalau gue bilang gaji orang asing dan gaji orang Jepang itu sama besar seperti itu, karena mungkin dari sebagian orang itu ada yang merasa gajinya jauh lebih kecil daripada gaji orang Jepang. Ya, seperti yang gue bilang tadi, ada faktor-faktor yang masuk akal yang bisa dijelaskan ya kenapa gaji orang Jepang itu sedikit lebih besar daripada gaji orang asing yang mungkin sedikit daripada orang Jepang, seperti itu. Memang ada beberapa kondisi ya, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kurang baik, yang kurang benar ya teman-teman, yang mempekerjakan orang asing, sengaja mempekerjakan orang asing agar bisa dibayar lebih murah. Itu memang ada, itu fakta ya teman-teman, dan kita juga sering melihatnya hal tersebut seperti itu. Khususnya yang sering dizolimi itu adalah anak-anak pemagang ya teman-teman, karena magang itu bisa dibayar dengan gaji Saite Chingging atau UMR seperti itu. Nah, cuma kalau kita bicara dengan Tokutei Gino atau visa-visa lain yang setara dengan orang Jepang, umumnya gajinya sama dengan orang Jepang seperti itu. Nah, tetapi walaupun demikian, teman-teman ada yang tidak percaya, ada yang tidak yakin, ada yang meragukan statement gue tersebut. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba bikin video yang mana di sini teman-teman akan kebanjiran fakta, karena di sini gue mengumpulkan beberapa fakta. Ada 3 buah data yang gue kumpulkan dari berbagai macam sumber yang menurut gue ini bisa meyakinkan teman-teman kalau bahwasanya gaji orang asing dan gaji orang Jepang itu sama ya teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman yang masih ragu dengan pernyataan gue di video sebelumnya, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sebenarnya jika ada teman-teman yang berpikir gaji orang asing itu lebih sedikit daripada gaji orang Jepang, itu sebenarnya wajar ya teman-teman, karena di kondisi di lapangan pun memang banyak seperti itu gitu loh. Bahkan beberapa kenalan gue itu ketika dia membandingkan gajinya dengan orang Jepang dan bahkan dengan sesama orang asing, ada gajinya itu jauh lebih tinggi daripada gaji dia sendiri seperti itu. Nah, tetapi di sini kita lihat saja datanya yang ada ya teman-teman, yang faktanya, dan ini berdasarkan info yang gue dapatkan langsung, dan gue akan memberikan sumbernya kepada teman-teman. Di sini ada 3 sumber yang gue cari ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan lihat dulu sumber yang pertama ya teman-teman. Yang pertama yang gue dapatkan sumbernya itu adalah dari lowongan pekerjaan ya teman-teman. Jadi lowongan pekerjaan yang tersebar di Jepang ini itu umumnya berlaku untuk orang Jepang sendiri dan orang asing. Nah, di sini kita akan cek dulu lowongan pekerjaan yang tersedia di Jepang ya teman-teman. Jadi di sini kita cek lowongan-lowongan yang khusus untuk bidang-bidang Tokutei Gino saja. Kita tidak melihat lowongan di bidang-bidang yang tidak bisa dijangkau oleh Tokutei Gino ya teman-teman. Karena kan kalau misalnya lowongan-lowongan seperti misalnya staff IT, misalnya seperti itu ya, atau misalnya jadi
guru atau pengajar atau segala macam itu kan job-job yang tidak bisa dijangkau oleh Toko Tegino. Jadi kita cek yang job-job yang bisa dijangkau oleh Toko Tegino sehingga teman-teman nanti tahu perbedaan gaji yang bisa teman-teman lihat, tawaran gaji yang bisa teman-teman bandingkan dengan gaji teman-teman saat ini ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, di sini kita coba cek job ya di aplikasi di website pencarian job. Di sini kita akan lihat di Indeed ya, teman-teman. Ini yang paling familiar sih bagi gue. Nah, sekarang kita cek di sini. Nah, ini ya, kita cari job-job yang familiar untuk orang asing saja, yang job-job yang banyak untuk Toko Tegino ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita coba cari salah satunya, misalnya biru cleaning ya, teman-teman. Ini daerahnya kita pilih random aja sih. Nah, seperti ini kita cari. Nah, di sini ada job yang paling atas ya. Di sini ada ranker daerahnya itu di Tokyo ya, teman-teman, di Roppongi. Terus gajinya itu 24,7 sampai 28. Kalau kita lihat start from-nya, kalau dari Tokyo, gue rasa ini cukup wajar ya, tinggi ya, karena di Tokyo. Terus kalau kita lihat yang lain, ini ada juga job building cleaning. Ini rata-rata ya gaji tawarannya, yaitu 20 mang. Ini ada di daerah Shizuoka ya, teman-teman. Terus kita scroll lagi, kita lihat job-job yang masuk akal saja ya tawarannya. Ini KB, ini nggak masuk ya. Ini apa nih? Ini Daigaku Seiso ya, Sekininsha. Nah, ini di daerah Tokyo jobnya itu ada 25 Tokyo ya, teman-teman. Nah, terus nggak ada nih selain Tokyo. Osaka 28 ini kita perlu cari tahu ya, teman-teman. Selanjutnya ini 28 tapi jobnya itu Eakong ya, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya ini memang bisa digunakan untuk Toko Tegino, kita harus cari tahu dulu, karena job-job yang gajinya antara 25 ke atas itu rentan black company ya, teman-teman. Jadi bisa jadi ini sudah termasuk Zangyo dan segala macam bonus dan lain-lain ya, teman-teman. Nah, itu untuk job cleaning ya. Ini juga ada di daerah Aichi, itu gaji per jamnya itu ada 1.100 ya, teman-teman. Nah, ini untuk job cleaning rata-rata lah ya, sama. Mungkin di daerah Tokyo agak lebih besar. Nah, sekarang kita coba cari job lain, itu misalnya kayak hotel fronto ya, teman-teman. Kita coba cari. Nah, hotel front ini daerahnya random lagi. Cuma pasti umumnya banyak keluar yang di Tokyo ya, teman-teman. Nah, ini ada hotel front staff di daerah Shizuoka ya, teman-teman ya. Ini di Hamamatsu, gaji per jamnya itu adalah 1034 ya, teman-teman, ke atas ya, start from-nya seginilah ya. Terus kalau kita scroll ke bawah, di sini ada Tokyo. Nah, Tokyo ya, lagi-lagi memang Tokyo itu ininya besar, gaji pokoknya besar. Itu ada 24 ya, teman-teman, start ya, 24 mang. Kita scroll lagi ke bawah, ini hotel staff. Di sini gajinya itu 1100 ya, teman-teman. Lagi ke bawah, ini di Chiba ada 23 mang ya, rata-rata ya, teman-teman ya. Sekarang kita cek lagi di job yang lain, misalnya apa ya, Inshokuryo Hinsei Zogyo. Ini jobnya misalnya seperti ini. Nah, ini ya, ada kako ya, job produksi. Besar sekali, tapi ini kita nggak tahu. Nah, yang Toko Tegino ini ada ya, di daerah Okayama. Itu 1000 sejam ya, teman-teman, untuk produksi makanan. Di sini juga ada Shokuhin Kako, gaji pokoknya itu start dari 19 ya, teman-teman ya. 19 sampai 24. Ya, rata-rata ya, teman-teman ya. Terus di sini ada Inshokuten. Inshokuten ini Tencho ya, teman-teman. Ini Tencho, manajer restoran. Itu gajinya start from 30 ya, teman-teman ya. Tencho tapi ya, teman-teman ya, ini butuh pengalaman. Terus di sini ada Chomiryo Seizo. Bahan masakan ya, di Chiba itu gajinya ada 20 sampai 25 ya, teman-teman. Oke.
Terus ini ada yang lain. Ini juga Shokuhin Seizo staff ya teman-teman. Gaji pokoknya itu start dari 22 di daerah Saitama ya teman-teman. Oke, ini udah 3 ya, kita cek. Terakhir kita cek job yang umum yang lain, misalnya Nogyo kali ya, atau restoran. Nogyo restoran deh, karena orang Jepang mungkin nggak mau kerja di Nogyo ya. Ini Shokuten. Oke, kita cek di sini Shokuten. Nah, ini ya. Di Saitama ada gajinya itu 25 ya teman-teman. Tapi ini kayaknya pabrik nih. Nah, ini juga Sekai Meka. Ini bukan ini pabrik tapi ini ban ya teman-teman ya. Skip. Ini ada Okashi. Ini lagi-lagi ini pabrik ya teman-teman ya. Ini lagi-lagi pabrik itu di Saitama, gaji pokok startnya itu dari 18 ya teman-teman ya, sampai 22. Nah, ini ada izakaya nih. Izakaya bagian shikomi persiapan itu gaji per jamnya itu ada 1000 ya teman-teman di Tottori. Terus di sini ekisoba. Ekisoba ya teman-teman ya. Ini juga sekyaku pelayanan. Itu gaji per jamnya 1300 ya teman-teman di Tokyo. Kibishi ya. Di Tokyo ya. Di sini juga ada 30. Ini apa ini? Ini kalau job-job yang seperti ini teman-teman harus harus hati-hati ya, karena bisa saja ini black ya teman-teman ya, karena bisa jadi ini sudah termasuk lembur beberapa jam, terus juga bonus dan segala macam. Tetapi kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan, tidak sampai segini, memang ada yang seperti itu ya teman-teman. Ini di Osaka teman-teman. Apa ini? Besar sekali, 2000. Italian restoran service. Ya, ini juga ya patut diwaspadai ya teman-teman yang seperti ini, karena agak kurang masuk akal juga. Nah, sekarang kita lihat job apa ya? Misalnya ya. Gemba, misalnya Kumitate. Biasanya besar nih gajinya nih di Gemba. Bukan ini. Ini PC. Ashiba ya. Ashiba Kumitate. Oke, di sini ada gajinya itu dari seharinya 1,2 ya. Ini memang wajar ya teman-teman, karena memang jobnya berat dan gajinya juga cukup mahal. Nah, ini untuk Meikeiken ya teman-teman, yang tidak berpengalaman. Ini juga ada 1,6, agak fusigi ya, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini juga ada ya bagian Kumitate staff, itu gajinya 30 ya teman-teman, start from ya. Nah, sekarang kita iseng coba cek gaji ini, gaji orang Kumiyai. Biasanya keywordnya Genoji Susei aja kita tulis, itu udah keluar. Nah, di sini ini ya teman-teman ya, ini bagian pengawasan Genoji Susei nih, kayak gini. Apa ini? Murah sekali. 1100 di Osaka. Terus mana lagi ya? Shigokujin no Genoji Susei. Ini GQ-nya 24 di Guma ya teman-teman. Terus di sini ada juga Genoji Susei Nantoka. Ini Jinichinya 1,500 ya, manusiawi lah ya. Ini juga di bawah ada GQ 4,8. Gimana sih maksudnya nih? Oke, skip. Nah, di sini ada satu lagi ya. Gaikokuchin Genoji Susei Sapoto, ini gajinya 27 ya, rata-rata lah ya teman-teman, hampir segitulah rata-rata. Nah, jadi ini lebih kurang untuk daftar gaji di berbagai lowongan yang ada di Jepang ya teman-teman, dan ini berlaku untuk orang Jepang juga. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari bidang-bidang Tokutei Gino yang gue search tadi ya teman-teman, itu cuma di satu link pencarian kerja aja sih, karena memang
itu yang familiar bagi gue seperti itu. Kalau kita lihat ya lowongan-lowongan yang sesuai dengan job-job Tokutei Gino, rata-rata startnya itu dari 20 ya teman-teman, ada yang 19 gitu, 20 sampai 25 ya, tergantunglah di mana lokasinya, terus lemburnya dan segala macam. Dan biasanya gaji-gaji yang di atas 25 itu biasanya itu nggak pokok ya teman-teman, tetapi sudah masuk lembur, bonus dan segala macam. Jadi teman-teman yang ingin mencari lowongan pekerjaan pun itu harus teliti ya teman-teman. Yang kedua adalah gue mau nggak mau ya teman-teman, ini mau nggak mau karena di sini gue melanggar dua prinsip utama gue. Prinsip yang pertama itu adalah gue sangat tidak ingin mereact video ya teman-teman, tetapi di sini gue akan terpaksa melakukan video reaction untuk teman-teman agar teman-teman tahu bagaimana gaji orang Jepang yang sebenarnya ya teman-teman. Jadi di sini gue akan react video sambil menjelaskan kepada teman-teman. Jadi mari kita lihat video ini ya teman-teman. どこに住んでますか？岡山県です。茨城県です。ご職業は？製造業。僕も製造業です。職種が？化学メーカーです。一緒ですね。あ、一緒で。1ヶ月のお給料はどのくらいですか？給料額面で26、7ぐらい。23とかですね。はい。家賃はいくらですか？家賃は6万、全部合わせて6万。 4万ぐらいですけど、会社補助で9000円ぐらいで住めてます。 Nah, ini adalah video pertama ya teman-teman. Jadi di sini ada dua orang, yang satu tinggal di Okayama, yang satu tinggal di Ibaraki. Jobnya itu adalah manufaktur ya teman-teman, atau pabrikan ya teman-teman ya di sini. Nah, orang yang pertama yang di Okayama itu gajinya 26 ya teman-teman. Ini mungkin ada faktor yang mempengaruhinya, mungkin lembur, bonus, atau memang dia sudah senior, jadi gajinya besar seperti itu. Orang yang kedua itu 23 mang ya teman-teman. Jadi itu rata-rata tawaran gaji seperti itu. Dan di video sebelumnya gue sudah pernah menjelaskan tentang besaran gaji di setiap bidang ya teman-teman. Dan manufaktur itu salah satu yang termasuk 3 besar gaji di Tokutei Gino ya teman-teman. Dan faktanya di sini gaji mereka ini belum termasuk tempat tinggal ya teman-teman. Tadi orang yang di Okayama itu gajinya 26, bayar rumah aja itu sudah 6 mang ya teman-teman, sisa 20. Bayar pajak ini dan ini segala macam, hokeng nengking itu kurang 3 mang, dapatnya 17 ya teman-teman. Itu kalau dapat 26. Bayangkan kalau misalnya dapat di bawah 26, 23 dan segala macam. Tentunya ada pengurangan yang cukup signifikan ya teman-teman, apalagi pembayaran rumah. Nah, selanjutnya kita lihat di video yang kedua ya teman-teman. 何歳ですか27です。東京に住んで何年ですか今1年ぐらいです。じゃあご職業は何ですか会社員。会社員です。何系のコールセンターのお給料どのくらいですか給料まあ20ちょいぐらいです。20ちょいくらいはい。家賃はどのくらいですか家賃は6万です。6万 Nah, di video yang kedua itu adalah orang yang bekerja di Tokyo ya teman-teman ya. Tadi kerjanya apa sih? Bekerja di call center ya teman-teman, di bagian call center. Gajinya itu adalah 20 ya teman-teman ya. Bayangkan ya teman-teman, di Tokyo gaji Niju Mang Choi Gura itu ya teman-teman ya, itu sangat sulit sekali ya teman-teman, belum lagi dengan bayar apartemen. Nah, itu gaji orang Jepang. Yang kedua, bekerja di call center, tinggal di Tokyo ya teman-teman ya. Sekarang kita cek yang ketiga. 何歳ですか23歳です。ご職業は何ですか保育士です。小学校の教員です。1ヶ月のお給料大体どのくらいですか19ぐらい。22ぐらい。Nah, ini video yang kedua, video yang ketiga. Di sini ada dua orang onesang. Yang satu bekerja sebagai nurse atau perawat, yang kedua bekerja sebagai guru ya teman-teman. Yang pertama gajinya itu JUQ ya teman-teman. Yang kedua JUQ mang atau 19 mang. Yang kedua itu gajinya itu ada 20 berapa tadi? 22-an ya teman-teman ya. Nah, itu tinggalnya di Tokyo ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke video yang keempat. Ini video terakhir karena gue cuma nyari 4 sumber aja. 何歳ですか23歳です。東京に住んで何年ですか23年です。あ、東京出身ですかご職業は何ですか今は無職なんですけど、この前までホテルでスタッフで働いてました。じゃあその時のお給料どのくらいだったかって答えられますあ、100名だと22とかですか今住んで Nah, ini adalah bentar kita lanjutin. 住んでる家賃いくらですか実家なので
Oke, ini adalah salah satu orang yang dia sekarang tidak bekerja ya, tapi di sebelumnya, di pekerjaan sebelumnya dia bekerja sebagai staf hotel ya teman-teman, dan gajinya itu adalah 20-an ya teman-teman. Tadi ini Juni ya, 22. Dan untungnya dia tinggal di Tokyo mungkin bersama orang tuanya ya teman-teman. Jadi dia tinggal di rumah seperti itu. Jadi dia tidak bayar yacing. Itu akan sangat membantu sekali. Nah, jadi di sini ada 4 video yang gue sampaikan, yang gue lampirkan kepada teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa nilai sendiri berapa gaji orang Jepang yang bekerja di Tokyo. Umumnya kan di Tokyo nih lokasinya. Cuma video yang pertama yang tadi di Okayama sama Ibaraki ya teman-teman. Dan gue rasa yang di Okayama dan Ibaraki itu karena bekerja di manufaktur memang gajinya jauh lebih besar seperti itu. Nah, teman-teman bisa bandingkan sendiri ya. Dan di sini apakah teman-teman sudah mulai tertampar fakta atau sudah mulai kebanjiran fakta? Tentu saja masih belum ya teman-teman, karena gue masih ada satu fakta lagi yang harus gue sampaikan kepada teman-teman agar teman-teman makin percaya dengan statement gue sebelumnya seperti itu. があるんですよ。これがね、実はね、本当に他の人に聞きたくないよこれは。でも答えてほしい。ですね、インドネシア人じゃなくて外国人の頭の中に、日本人の給料と外国人の給料は違うだと思うよ。だいたい外国人の頭の中に日本人の方が高い。でも普通にね、なんか私と思うのは一緒だと思うよ。多分違うのがちょっとだけ違う。日本人はちょっと高いだと思うよ。外国に比べて、そうで、今ですね、みんなに本当に日本人の給料を伝えたいんでしょう。どれぐらいとか。で、ちょっと空に聞きたい。空は給料毎月今次の場合サロンで初任給は基本基本給が19万で、新卒の場合、卒業してすぐ働き出す人で19万。19万ね。で今なるのアシスタントやけ、スタイリストになったら、基本給が25万。25万になる。じゃあ最初は19万ね。それは基本給でしょ。じゃあ家賃とか別。家賃はいくら？家賃が4万。そうか。じゃああとは家賃以外は例えば食費とか、食費はいくら？多分いくらぐらい？2万とか。2万、多分そんぐらい。それを全部引かれたら多分いくらぐらいもらえる？多分4万ぐらい残るんじゃないかな。4万？多分。待って、携帯。携帯ね。4万厳しいやん。厳しい。携帯で洗剤とかなんかそういう生活費で食費、水道光熱費19からね、9万毎10万ぐらいかも。10万ぐらいのあるかも。でその基本給が19万円系、手取りが多分15万とかそうですね。保険年金税金とかいろいろね。そっか。頑張ってね。25万まで。ありがとう。Nah, itu di video pertama itu adalah Sora ya teman-teman. Dia anak part-time baru 3 bulan ya. Dia part-time jangka pendek ya teman-teman. Sekarang udah keterima di sebuah salon di Hakata ya teman-teman. Di daerah Tenjin seperti itu. Di situ dikatakan kalau gajinya itu Tedorinya itu 17 ya teman-teman. Tedorinya 17. Jadi itu masih belum dipotong yacin atau dipotong rumah. Jadi waktu itu gue tanya ke si Sora ini, harga rumah dia berapa segitu. Kalau nggak salah gue, harga rumah sewanya itu sekitar 4 mang ya teman-teman. Kalau nggak salah 4,6 atau 4,5 sekitar segitulah. Jadi anggaplah 4 ya teman-teman ya. Dan itu dari 17 itu dipotong 4 ya teman-teman, itu
tinggal 13 teman-teman. Itu belum makan, belum listrik ya teman-teman ya, belum air, belum telepon, kebutuhan wifi, internet, sama transportasi itu belum ya teman-teman. Jadi mungkin saja itu sisa gajinya itu 9 atau 5 ya teman-teman, karena ya orang Jepang kebutuhannya mereka itu banyak, karena mereka itu umumnya boros ya teman-teman ya, suka minum, pergi ke sana kemari, ngumpul ya, suka gitulah sepertinya ya, dimana-mana sama aja seperti itu. Nah itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. 大使給料はいくらぐらいですかね。自分は22万2800円です。それは1ヶ月ですね。そうですね、1ヶ月。それは基本給料でしょ。はい。そうです。基本給はまあそうですね、まあいろいろ残業代込みとかでそのぐらいですね。ああ、そうか、基本給は大体基本給は19万。19万ですね。それはどんな系な仕事ですか。一応 IT 系。IT 系ですね。IT 系は基本は19万ぐらいですね。残業いろいろ入ったら22万ぐらいです。OK です。ありがとう。Yang kedua ini namanya Taishi ya teman-teman. Taishi ini gajinya itu nijuni gurai ya teman-teman. Dan dia itu juga seorang yang baru lulus dan belum punya pengalaman di bidang pekerjaannya tersebut. Jadi di situ tawaran gajinya sekitar 22 dan itu sudah termasuk Zanggyo ya teman-teman. Gue udah tanya, itu sudah termasuk Zanggyo. Dan dia kerja di Hakata ya teman-teman. Itu di daerah Gofukumachi. Dan tinggalnya masih dekat Gofukumachi. Kalau misalnya Tedori gaji-gaji segitu, kira-kira Tedori 19 lah ya teman-teman ya, 18-19 lah Tedorinya. Dan itu masih belum dikurang yachin. Waktu itu gue tanya yachinnya si Taishi itu adalah 5,6 ya teman-teman, hampir 6, jadi 5,5. Itu udah kegerus nih dari gaji semuanya tuh, dan itu masih belum dikurang dengan hal-hal pokok. Nah, itu Taishi bekerja di bidang IT ya teman-teman ya. Jadi dia bekerja sebagai pemasar software kalau nggak salah gue. Ya, itu bukan bagian dari kerja Toku Tegino sih, tetapi itu gaji orang Jepang. Newcomer bukan, Mikkei-ken ya teman-teman, belum punya pengalaman. Yang kedua ini ada Ai ya teman-teman. Sekarang kita lihat videonya. Ya, Ai-chan, 基本給料いくら？まあ25とかです。ぐらい？ぐらい。結構高いね。それはまだ何も決まってない。大体ね。それはどんな系な仕事ですか？美容？美容。エステティシャン。エステ。じゃあエステは大体25ぐらいですね。それは基本？基本。多分。まだわからない。なんか残業とかわからない。まあ大体それぐらいね。Oke, ありがとう。Nah, jadi video yang Ai ini cuma suara aja teman-teman, karena dia tidak mau wajahnya disorot. Jadi Ai ini bekerja di ST ya teman-teman, bagian perawatan itu, kecantikan itu, misalnya wajah, kulit, segala macam ya teman-teman. Di situ dikatakan kalau Ai ini gaji pertamanya itu sekitar 25. Tetapi nggak dijelaskan apakah 25 ini sudah termasuk lembur atau tidak. Kita tidak tahu karena dia sendiri juga belum tahu seperti itu. Tetapi dia ditawarkan gaji 25. Bisa jadi itu sudah termasuk Zanggyo atau sudah termasuk bonus atau segala macam, kita belum tahu ya teman-teman. Dan untungnya Ai ini dia tinggal di rumah orang tuanya, jadi dia tidak bayar yachin, tidak bayar rumah, jadi bisa hemat lah seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Hai, Rino-chan, 給料はいくらぐらいですか？給料は22ぐらいの手取り17、8ぐらいです。それは基本給？それは家賃とかは別ですね。別です。オッケー、ありがとう。経費も別、交通費も別。じゃあ基本は22ぐらい。オッケー。初任給。Nah, yang terakhir ini masih temannya Ai ya teman-teman. Kebetulan dia datang bawa teman, jadi kebetulan juga nih gue minta tolong sama dia untuk bantu gue bikin video seperti itu. Nah, jadi si teman Ai ini namanya Rino, itu gajinya itu sekitar 2223 ya teman-teman. Dan itu bekerjanya gue nggak tahu pasti pekerjaannya apa, tetapi dia bilang komputer kanke, jadi pasokong kanke, jadi dia kerja di laptop, mungkin semacam input data atau segala macam, itu nggak tahu. Dan dia itu satu-satunya orang di video itu yang nggak
kuliah ya teman-teman, jadi lulusan SMA ya teman-teman, dan sudah memiliki pengalaman bekerja. Ya lumayan lah, karena kan dia nggak kuliah, jadi artinya dia sudah bekerja mungkin 2 tahun lebih, dan itu gajinya sekitar 22 atau 23. Teorinya itu sekitar 19 dikurang yacin ya teman-teman, atau dikurang rumah. Nah, jadi lebih kurang seperti itu perbandingan gaji yang kira-kira gaji yang didapatkan orang Jepang ya teman-teman. Dan di sini rata-rata dari mereka itu adalah lulusan universitas ya teman-teman. Mulai dari Sora, Taishi sama Ai tadi ya teman-teman, mereka lulusan universitas dan mereka dapat gaji rata-rata di rank 20-an ya teman-teman, 20 mangan. Nah, jadi di sini teman-teman sudah bisa lihat ya seberapa besar gaji orang Jepang yang bukan newcomer, yang Mikkei-ken, yang baru lulus ya teman-teman. Ini perlu teman-teman ketahui ya poinnya di sini ya. Mereka itu sudah lulus dari kuliah ya teman-teman, sudah lulus dari universitas ya teman-teman, rata-rata mereka itu, dan dapat gaji segitu. Sekarang gue tanya kepada teman-teman yang datang ke Jepang, newcomer, tanpa pengalaman, lulusan SMA, modal sertifikat SSW dan JFT, tetapi masih merasa kurang dengan gaji 20 atau 19, dan teman-teman masih merasa membandingkan gaji teman-teman dengan orang Jepang yang gajinya mungkin jauh lebih tinggi dari teman-teman. Kira-kira apa yang bisa teman-teman jual? Atau bisa teman-teman komplain kenapa gaji teman-teman itu lebih kecil daripada orang Jepang? Kita bisa lihat ya kualifikasi dari orang Jepang yang gue tanya tadi. Mereka satu orang Jepang, bahasa mereka Jepang mereka jauh lebih bagus karena dia orang asli nih. Ketika dia diberikan instruksi, diperintah untuk melakukan sesuatu, mereka akan langsung paham ya teman-teman, dan mereka sudah memiliki pengalaman saat sebelum job matching, saat di masa-masa dia kuliah, mereka sudah punya pengalaman. Mereka sudah pernah part-time, mereka sudah pernah baito, mereka sudah pernah menghasilkan uang sebelumnya, dan mereka sudah kuliah. Sementara dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman pekerjaan, terus mungkin batasan batasan pendidikannya ada rata-rata yang lulusan SMA atau SMK seperti itu. Mungkin ada sebagian yang lulus SMA, lulus university yaitu teman-teman ya, dan tetapi masih belum punya pengalaman. Bahasa Jepang masih standar, masih biasa seperti itu. Punya lulusan cuma modal sertifikat JFT, SSW ya teman-teman ya. Gue rasa ketika mungkin teman-teman dapat gaji yang sekitar rank 19-20, gue rasa itu sudah sangat bagus sekali ya teman-teman, karena teman-teman itu posisinya sudah disetarakan dengan orang Jepang seperti itu. Mungkin nanti itu masalah pengalaman saja. Mungkin setelah teman-teman bekerja 2 tahun, 3 tahun di perusahaan yang sama ya teman-teman, dengan meningkatkan skill teman-teman dan skill bahasa teman-teman, nanti kemungkinan itu gaji teman-teman bisa saja naik ya teman-teman. Jadi itu masalah waktu saja. Sekarang kalau misalnya teman-teman ngerasa gaji teman-teman kecil atau masih kurang ya teman-teman, gue sarankan teman-teman tingkatkan lagi skill teman-teman, tingkatkan lagi bahasa teman-teman. Tetapi kalau sekiranya memang perusahaan teman-teman nih yang curang, yang sengaja membayarkan gaji teman-teman kecil pas-pas UMR seperti itu, padahal teman-teman sudah tekutei gino dengan memiliki sertifikat ini, sertifikat itu, gue rasa mungkin teman-teman perlu negosiasi lagi ke perusahaannya. Atau kalau misalnya tidak bisa negosiasi, carilah perusahaan baru yang mungkin bisa menghargai teman-teman lebih baik seperti itu ya. Dan kalau misalnya teman-teman, saran gue ya, sebelum teman-teman mungkin memutuskan untuk pindah, sodang dulu dengan TSK, sodang dulu dengan Kaisha teman-teman, cari dulu jalan keluar, cari dulu solusi. Kalau sekiranya ada solusi, ada jalan keluar, gue rasa tidak perlu teman-teman harus sampai pindah perusahaan seperti itu. Karena untuk pindah perusahaan itu teman-teman pasti harus pindah rumah juga, urus ini, urus itu, dan mulai lagi dari nol ya teman-teman, karir teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman pikirkan lagi sebelum pindah. Kalau sekiranya memang sudah fix ini nggak bagus, ini black, ini toxic, ini nggak bagus kaisanya, teman-teman silahkan pindah, carilah perusahaan yang lebih baik seperti itu ya. Nah, jadi ini lebih kurang ya video yang gue lampirkan kepada teman-teman, yang mungkin sebagian teman-teman itu sudah mulai kebanjiran fakta atau sudah tertampar fakta ya teman-teman terhadap apa pemikiran teman-teman yang salah selama ini seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.